Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kedua belah pihak saling bertentangan dengan tajam dengan tidak ada pihak yang siap untuk memberikan 1 inci pun. Kedua ahli muda yang hebat itu saling berhadapan. Yang pertama adalah pemuda hebat dari Istana Abadi, seorang pemuda yang dikabarkan akan menekan rekan-rekannya di alam yang lebih tinggi sampai mereka tidak bisa mengangkat kepala mereka. Yang lainnya adalah Raja Iblis Muda yang baru bangkit yang terus-menerus membunuh talenta luar biasa. Seng! Pewaris Istana Abadi memegang tombak besar dengan 1 tangan. Bilah tombak putih salju melepaskan cahaya yang menyilaukan. Itu sangat dingin. Di dalam istana kuno yang dipenuhi dengan kekacauan utama, itu sangat menakutkan. Shihao berdiri di platform dao emas, tenang tanpa fluktuasi emosinya. Matanya sangat dalam. Tangan kirinya memegang tungku pil saat dia menatap makhluk tertinggi muda ini yang diketahui tidak mungkin dikalahkan. Suasana di sini menjadi sangat tegang dan berat. Saat keduanya saling berhadapan, itu sangat memengaruhi kondisi mental semua orang. Mereka yang berbicara kepadaku seperti itu semuanya sudah mati. Pewaris Istana Abadi berbicara. Dia tidak menunjukkan kemarahan, hanya jenis dingin. Ada tekanan tak berbentuk yang diberikan darinya juga. Dia tidak marah. Ekspresinya stabil dari awal hingga akhir seperti batu besar. Energi esensinya seperti pelangi. Dia tidak murni arogan, tetapi sebaliknya karena dia memupuk kemauan yang tak tertandingi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah makhluk tertinggi dari generasi muda? Sebentar lagi, aku akan memenggal kepalamu dan membelah wajah keras kepala itu, teriak Shihao. Meskipun dia tahu bahwa musuhnya kuat dan namanya mengguncang alam yang lebih tinggi, dia tidak punya jalan keluar. Dia membutuhkan lembaran emas itu dan tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Dia merasa bahwa dampak lembaran emas itu luar biasa. Weng! Kekosongan itu bergetar. Pewaris Istana Abadi memindahkan tombak besar itu, meretasnya ke bawah. Seolah-olah petir putih salju menyambar, menerangi kehampaan. Rambut Shihao beterbangan. Matanya jernih tak tertandingi. Tubuh dan daonya selaras, menyesuaikan kondisinya ke puncak. Dengan tungku pil di tangan, dia menghadapi lawannya. Sial! Di langit dan bumi ini, seolah-olah guntur abadi meledak, mengguncang istana kuno sampai bergetar. Platform dao emas merilis suara weng-weng. Kedua individu bertabrakan. Yang lain mundur, membuka ruang yang cukup besar untuk mereka. Pakaian putih peri Yu Chen sangat bersih. Kulitnya seputih salju, halus dan berkilau. Matanya yang indah berputar dengan cahaya warna-warni ilahi saat dia menatap 2 orang yang bertarung. Area di antara alisnya bersinar terang. Di sisi lain, seluruh tubuh Zhen Gu berwarna emas, membentuk lapisan yang keras. Di belakangnya bahkan ada sepasang sayap emas. Di tangannya ada tombak pertempuran merah darah yang membuat orang lain merasa hormat. Bertukar serangan dengan Shihao membuktikan bahwa dia cukup kuat dan menakutkan. Darah beku yang dia bawa sejak lahir bisa menembus apa saja. Semua orang saling melotot seperti harimau. Seolah-olah api menyembur dari mata mereka, siap beraksi kapan saja untuk memperebutkan buku tulang biru hijau di atas sajadah itu. Akhirnya, pemuda yang memegang lampu emas itu yang pertama beraksi. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini ketika 2 ahli hebat bertarung? Itu akan berjuang untuk potongan tulang Qian. Pakaian penyihir itu berkibar-kibar. Dia tampak seperti peri yang keluar dari kegelapan. Dia bergandengan tangan dengannya untuk maju menuju sajadah. Mengambil tindakan. Peri Yu Chen dan yang lainnya berteriak ringan. Mereka secara tak terduga bekerja sama.
Sengu adalah orang pertama yang menghentikan mereka. Tombak darah di tangannya melepaskan pancaran dingin, menusuk ke arah laki-laki lampu emas. Hong! Serangan ini secara tak terduga menyebabkan cahaya warna-warni merah yang menyilaukan meletus. Seolah-olah guntur melanda, mengguncang seluruh istana Dao ini. Ini jelas tombak, namun seolah-olah penghakiman surgawi turun. Sebuah ledakan yang luar biasa terdengar. Pada saat yang sama, makhluk kuat dari alam rahasia itu sendiri juga bergerak. Ekor kalajengking biru itu berdiri tegak. Itu tajam dan biru. Itu menghubungkan kekosongan dan menjangkau ke depan. Membunuh! Anak petir juga meledak dengan kekuatan, melemparkan dirinya ke depan untuk menghentikan mereka mendapatkan warisan. King Xian, Tao Ti, anggrek hitam, anak cahaya, Teng Yi, dan tubuh lainnya dikelilingi oleh simbol. Pancaran meletus. Mereka segera mengambil tindakan, dan mereka semua memperebutkan buku tulang. Bakat dan dewa yang luar biasa bertarung dengan sengit satu sama lain. Tempat ini menjadi kacau, dan pertempuran kacau pecah. Tentu saja, area paling intens masih di mana Shi Hao dan pewaris istana abadi bertarung. Keduanya bertarung dalam pertempuran hidup dan mati. Meskipun semua orang bertempur dalam pertempuran yang kacau, mereka masih menahan diri, meninggalkan cukup ruang untuk mereka berdua. Banyak orang berharap keduanya bertarung sampai tidak ada pihak yang menang. Di antara kedua individu, cahaya dingin berkedip. Niat pertempuran bergegas ke langit, terjalin bersama. Pertempuran besar berlanjut tanpa henti. Sementara itu, semua orang mengambil momen ini untuk merebut warisan. Hong! Harus disebutkan bahwa pemuda lampu emas itu menakutkan. Ketika dia membuka mulutnya dan meniup, hamparan simbol terbang keluar dari tengah lampu. Itu membakar bahkan lebih ganas daripada nyala api dan lebih menyilaukan daripada kilat. Dia bergandengan tangan dengan penyihir itu. Mereka melepaskan cahaya simbol paling kuat untuk menahan tekanan platform Dao emas. Kecepatan mereka sangat cepat saat mereka mendekati sajadah dan buku tulang. Cahaya pedang memenuhi langit. Sebenarnya ada gumpalan energi kacau yang bergerak. Pada saat kritis, Cao Yusheng kecil yang gendut mengambil tindakan. Tubuhnya memiliki sebagian dari simbol formasi pembunuhan ketiga yang terukir di dalamnya. Energi pedang dan lampu emas bertabrakan. Bunga api terbang kemana-mana. Itu sangat menakutkan. Hanya sedikit keterampilan ini? Serahkan hidupmu. Pewaris istana abadi mengeluarkan raungan rendah. Bahkan dengan tekanan luar biasa yang dia hadapi di platform Dao emas ini, dia masih melompat. Dia menyapukan tombak besar di tangannya ke depan. Bilah tombak yang secerah salju melepaskan pancaran, memotong sedikit rambut Shi Hao. Itu membuat tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Ini adalah niat membunuh tanpa bentuk. Shi Hao tetap sangat tenang. Kakinya bergeser keluar, menghindari serangan yang mengejutkan ini. Tombak kekosongan menyapu tubuhnya dan menabrak platform Dao emas. Dengan suara honglong, cahaya meletus, dan tempat ini mulai bergetar. Beberapa orang tidak bisa diam. Mereka hampir jatuh dari platform tinggi. Shi Hao membuka satu-satunya jalan surgawinya untuk menghalangi pancaran cahaya yang hampir dapat dijangkau. Dia memukul tombak besar saat dia bergerak, mengirimkan tinju yang menghantam wajah pewaris istana abadi dengan cara yang kuat dan tirani. Pewaris istana abadi bersandar ke belakang seperti bambu. Bahkan dalam pertempuran yang kacau ini, dia memiliki kelenturan yang menakutkan, menghindari pukulan ini. Kemudian, dia tiba-tiba menggerakkan bahunya. Pancaran simbol meletus. Lengan kanannya sangat tebal. Cahaya putih mengalir ke langit, menabrak tubuh Shi Hao. Itu memiliki gelombang energi kacau. Pada saat ini, semua orang terkejut.
Mereka tidak bisa membantu tetapi berbalik. Ini jelas merupakan teknik berharga yang menakutkan. Lengan harimau putih. Samar-samar seseorang bisa merasakan seekor harimau mengaum. Seekor harimau putih besar muncul di sana. Itu berjuang bebas dari kehampaan, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya seolah-olah akan menghancurkan dunia ini. Macan putih bukanlah binatang buas biasa, juga bukan hanya seekor harimau ganas berwarna putih di pegunungan dan ladang. Itu adalah salah satu roh sejati yang sebanding dengan burung vermilion, ciptaan energi pembantaian dunia yang membentuk tubuh iblis. Itu adalah jenis keberadaan yang paling menakutkan. Pada saat ini, bahu pewaris muda Istana Abadi bergerak. Lengan kanannya sangat besar. Cahaya putih mengalir ke langit dan fluktuasi mengejutkan berdesir keluar. Ini adalah salah satu metode pembunuhan macan putih, lengan macan putih. Ekspresi Si Hao berubah. Daging pihak lain didorong ke puncak. Cahaya putih menyilaukan meletus. Lengan itu hancur dengan kekuatan yang bisa menembus semua hal. Jelas bahwa pewaris Istana Abadi itu sombong dan angkuh, tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang bisa melawannya. Bahkan jika itu adalah pertarungan daging, dia tidak akan menerima hasil imbang. Terakhir kali ketika keduanya bertarung dalam pertempuran hebat, area antara ibu jari dan jari telunjuknya ditembus. Dagingnya tidak mampu menekan Si Hao. Namun, kali ini, energi darahnya bergolak. Dia mengungkapkan lengan macan putih untuk menggunakan kekuatan daging puncak ini untuk menekan Si Hao. Targetnya hampir dalam jangkauan, dan tidak ada cara untuk menghindari serangan ini. Si Hao melepaskan raungan panjang. Dia meletus dengan simbol petir tak berujung dan bentrok langsung dengannya. Dagingnya bersinar. Pada saat itu, kekuatan Kun Peng di dalam tubuhnya dengan panik beredar dan menopang tubuhnya. Ini terutama berlaku untuk pola emas dan hitam di bahunya yang terjalin. Energi darahnya meluap ke langit. Di bawah naungan petir, untuk sesaat menjadi sulit untuk mendeteksi keanehan simbol cahaya ini. Hong! Setelah serangan ini, kekosongan terdistorsi. Seperti genderang perang yang compang-camping, suara gemuruh yang aneh terdengar di udara. Beberapa orang dikirim terbang dari platform dao emas, membuat mereka jatuh dari platform tinggi. Bisa dilihat betapa mengerikan serangan ini. Hanya fluktuasi serangan ini yang sudah begitu kuat. Tidak ada yang bisa memblokirnya. Pada saat ini, bahkan Lunar Jade Rabbit, Heavenly Scorpion, dan ekspresi dewa lainnya berubah. Apakah ini jalan mereka yang membawa daging mereka ke tingkat dewa? Batas daging dan tulang. Di dalam medan perang, kedua individu mundur. Ada darah yang mengalir dari sudut bibir mereka. Jelas betapa mengejutkannya tabrakan yang baru saja terjadi. Mereka bertabrakan murni dengan kekuatan, meninggalkan kedua belah pihak terluka. Ini adalah konfrontasi di puncak yang mewakili kekuatan daging pada batasnya. Di dunia ini, di rim ini, tidak ada yang bisa melampaui ini dalam kekuatan fisik. Metode pembunuhan macan putih memiliki kekuatan ofensif yang sangat besar. Sulit untuk bertahan melawan, namun kekuatan di antara keduanya sama. Kedua belah pihak terluka, dan keduanya menderita. Ini membuat orang lain terkejut. Ekspresi kedua individu yang hadir terfokus. Mereka saling menatap, keduanya mengungkapkan kebingungan dan niat membunuh. Siu! Pewaris Istana Abadi bergerak lagi, kali ini lebih cepat dari panah ilahi. Dia meletus dengan simbol ungu. Kakinya menginjak kehampaan saat dia melemparkan dirinya ke arah Si Hao. Kemampuan ilahi berubah. Itu bukan lagi teknik berharga macan putih, melainkan jenis kekuatan menakutkan lainnya. Pada saat itu, seluruh tubuhnya berubah warna menjadi ungu, terutama kakinya. Kekosongan itu akan runtuh di bawah kakinya. Kemampuan ilahi macam apa ini?
banyak orang menghirup udara dingin. Kaki Qilin. Bakat luar biasa berkata dengan lembut, mengungkapkan ekspresi serius. Istana abadi sangat menakutkan, dukungan mereka mengejutkan. Terlepas dari apakah itu lengan macan putih atau kaki Qilin, mereka berdua bukanlah kredo Dao yang lengkap dan hanya metode pembunuhan yang mengguncang dunia dari dua ras. Namun, justru karena inilah istana abadi itu menakutkan. Mereka mengumpulkan beberapa metode pembunuhan roh sejati, semuanya metode menakjubkan yang mengguncang masa lalu dan masa kini. Ketika mereka digabungkan seperti ini, itu terlalu menakutkan. Itu pasti akan membuat sekte lain merasa menahan rasa takut. Kalau tidak, bagaimana bisa disebut istana abadi? Mereka memiliki lengan macan putih dan kaki Qilin seperti jenis gerakan longgar, ras yang tak tertandingi. Ketika mereka ditampilkan seperti ini, itu bisa dianggap sebagai teknik berharga yang terlarang. Kekosongan bergemuruh, seolah-olah berada di ambang kehancuran. Sisik ungu muncul di kaki pewaris muda istana abadi. Mereka menjadi sangat besar saat mereka turun dari atas, menginjak-injak tengkorak Shihao. Dia liar dan tirani. Mata Shihao berkedip-kedip dengan cahaya. Cahaya warna-warni merah tak berujung muncul di belakang punggungnya. Sepasang sayap muncul yang cemerlang dan tembus pandang. Ini adalah metode pembunuhan True Phoenix yang dia pelajari dari tubuh kedua Yu Chen. Itu juga hanya sebuah metode. Namun, ini bukan gerakan longgar paling kuat dari True Phoenix Race, dan malah hanya sebuah metode. Shihao membaca dan membaca ulang catatan primordial sejati. Baru-baru ini, keuntungannya dari itu luar biasa, memungkinkan dia untuk memiliki misteri mendalam yang busuk hingga ajaib. Dia menggunakan wawasannya sendiri untuk membuat metode ini. Lengannya bergerak. Semua jenis burung dan binatang muncul di dalam sayap ilahi merah-merah. Aura mengerikan membanjiri langit. Dengan suara honglong, itu hancur bersama dengan kaki Qilin itu. Kali ini, kedua belah pihak terlempar ke belakang, dan mereka mengeluarkan darah secara berurutan. Kedua individu itu mengejutkan. Kedua belah pihak mencapai puncak dengan daging mereka, namun masih ada hasil seperti ini. Tatapan mereka menjadi lebih dalam. Mereka saling menatap, dan niat membunuh menyebar di udara. Jariin yang bagus! Pewaris istana abadi berteriak. Tangan kanannya terulur dan menunjuk ke depan. Energi yin besar yang padat merasuki udara, hitam pekat seperti tinta. Kemudian, itu meledak menjadi aksi, menekan ke arah Shihao. Itu adalah jari yang sederhana, namun bisa menembus banyak objek ilahi dan menghancurkan segala sesuatu. Dari dalam pertempuran yang kacau, kerumunan itu bertarung tidak terlalu jauh. Artefak magis seorang ahli terbang memasuki medan perang ini. Namun, dengan suara pewu, jari ini menembus harta rahasia ini, menyebabkannya meledak. Tinju yang hebat! Teriak Shihao. Tubuhnya terbuka. Kali ini, dia menggunakan sisi kuat dari teknik Kunpeng. Kekuatan Dewa Matahari meletus, dan seluruh kepalan tangan itu berubah menjadi emas. Hong! Kedua belah pihak hancur bersama. Yin besar dan yang besar bertabrakan, melepaskan perubahan ajaib. Energi kacau meletus, dan retakan muncul di kehampaan. Itu mengguncang satu ke jiwa mereka. Jelas bahwa ini adalah panggung yang seimbang. Kedua belah pihak memiliki gerakan longgar tertinggi. Ketika mereka bertabrakan, seluruh dunia bergetar sebagai tanggapan. Ah! Shihao mulai beraksi. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Pada saat itu, dia membentuk 3 kepala dan 6 lengan. Seluruh tubuhnya menjadi emas, mengacungkan tinju yang besar. Ada kekuatan membunuh omnidireksional yang hebat. Peng! Tinju dan jari berhadapan. Seluruh tubuhnya bersinar.
Cahaya warna-warni ilahi emas melonjak. Seluruh tubuhnya seperti tungku besar yang menekan segala arah. Peng! Bahu pewaris istana abadi dipukul. Jika bukan karena lengan macan putih bersinar dan menghentikannya, seluruh lengannya akan meledak. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.